Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, setiap kita pasti menua, tetapi tidak setiap orang menua otomatis bijaksana. Setiap kita bisa tiap hari menambah keilmuan, tapi tidak semua orang yang mendapatkan keilmuan otomatis mendapat kebijaksanaan. Kenapa? Karena memang kebijaksanaan itu dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang pilihan. Mudah-mudahan di kajian ini jadi wasilah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia bijaksana. Bagaimana caranya untuk menjadi manusia bijaksana? Ada 7 cara menjadi manusia bijaksana. Yang pertama, harus bisa menghilangkan sifat ananiah. Apa itu sifat ananiah? Sifat ananiah itu sifat keakuan. Kan anak itu kan aku. Pakai ya jadi keakuan. Orang yang egois, egosentris itu nggak mungkin bijak. Kenapa? Karena dia akan selalu berorientasi kepada keinginan dia, berorientasi kepada ambisi dia, berorientasi kepada kesenangan dia, nggak peduli orang lain. Nah ini bahaya. Gak mungkin orang bijaksana punya sifat ego. Orang bijaksana selalu dia mempertimbangkan orang lain. Dan sifat ananiah adalah sifat boleh dikatakan pangkal dari segala kejelekan, pangkal dari segala akhlak buruk, pangkal dari segala kemaksiatan. Karena kan setan begitu, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Karena aku dicipta min nar wa Adam khuliqa min tin, dicipta dari tanah. Maka aku lebih mulia dong. Nah, itu kan setan, iblis asal mulanya dilaknat oleh Allah karena sifat ananiahnya tinggi, gue gitu loh, gitu ya. Nah, itu hati-hati. Maka orang-orang yang suka harga diri saya, harga hidung saya, itu sifat ananiahnya masih besar dan ini susah untuk menjadi manusia bijaksana. Maka kalau ingin jadi manusia bijaksana, hilangkan sifat ananiah, egosentris, ya, atau ya egois. Selanjutnya yang nomor kedua, orang yang bijaksana harus pandai ngaji rasa. Kalau ingin menjadi manusia bijaksana, yang kedua harus pandai ngaji rasa. Ya kan di hadisnya jelas, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahimihim mithlu jasad idastaka minhu udhun tada'a sairul jasad bi sahri wal huma. Seorang mukmin itu di dalam kasih sayang, di dalam kelembutan, di dalam saling mencintai itu seperti satu jasad yang jika sakit satu maka semua jasad ikut sakit. Artinya pandai merasa, pandai empati, langsung melahirkan simpati. Ya, itu orang yang bijak, itu orang yang selalu pandai ngaji rasa. Kalau guru saya bilang ngaji kitab itu gampang, ngaji tafsir gampang, ngaji hadis gampang, ngaji usul fikih gampang, yang susah itu ngaji rasa. Ngaji rasa itu sebelum menyakiti orang, gimana rasanya disakiti orang. Sebelum ngomongin orang, gimana rasanya diomongin orang. Sebelum mencaci maki orang, gimana rasanya dicaci maki orang. Sebelum memarahi orang, gimana rasanya dimarahi orang. Sebelum memukul orang, gimana rasanya dipukul orang. Jadi nggak mungkin dia melakukan itu semua. Kenapa? Karena selalu ngaji rasa. Gimana kalau posisi saya di beliau? Begitu, maka akan melahirkan empati, nggak akan mupuas bahasa Sunda ya, orang musibah rasain lo, nggak mungkin. Kenapa? Karena bagaimana kalau posisi saya di beliau? Ya, itu ngaji rasa. Maka orang bijaksana adalah orang yang pandai ngaji rasa. Selanjutnya yang nomor ketiga, 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah selalu memaklumi orang lain. Khudil afwa, mengambil pilihan untuk memaafkan. Wa'mur bil ma'ruf, dia selalu mengajak kepada kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dia ngaleos aja, melengos aja, berlalu aja dari orang-orang jahil, tidak melayani orang-orang jahil. Nah, orang yang memaklumi orang lain itu pasti bijaksana. Jadi kalau ada orang misalnya dia pemarah, dibawa nyantai aja, nggak tersinggung. Kalau nggak pemarah bukan juga dia. Kalau ada orang ini mah agak sensitif, baperan, kalau nggak baperan bukan juga dia. Biarkan aja, memang manusia memang berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat, berbeda-beda perangai. Mungkin hasil dari pola asuh, mungkin hasil dari keilmuan, mungkin hasil dari lingkungan, mungkin juga suku ya. Orang Sunda lemah lembut, orang Batak gagah perkasa gitu ya. Ucapannya agak, bahasanya agak tinggi, orang Sunda lembut.
Itu kan sesuatu yang harus dimaklumi. Memang setiap orang bawa karakter masing-masing, setiap suku punya intonasi masing-masing. Nah, orang bijak itu udah selesai dengan baperan, udah selesai dengan ketersinggungan, selalu memaklumi orang. Ya, apapun yang orang lakukan ke dia, wah, dibawa nyantai aja. Perbendaharaan gudangnya maaf itu masih banyak dia. Perbendaharaan maaf di gudang hatinya banyak. Selalu memaklumi orang, selalu memaafkan orang, selalu memahami karakter orang. Itulah orang yang bijaksana, enggak baperan, enggak sensitif, enggak tersinggungan. Selanjutnya yang nomor keempat, pemaaf. Wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, surah Ali Imran 134. Bahwa orang-orang yang menahan marah, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas, dia selalu memaafkan manusia. Selanjutnya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang pemaaf itu enggak mungkin enggak bijaksana, pasti bijaksana. Orang bijaksana itu pemaaf. Kenapa? Karena memaafkan, tidak memaafkan, sesuatu sudah terjadi. Memaafkan, tidak memaafkan, manusiawi, hati sakit hati. Tetapi kalau memaafkan kita dapat pahala, kalau memaafkan selesai perkara. Tapi kalau dendam malah merusak diri. Kalau bermusuhan malah jadi malapetaka. Nauzubillah, kalau sampai terjadi persengketaan, perkelahian, ya bisa jadi ya berdarah-darah. Maka pilihan orang bijak selalu memaafkan orang. Enggak apa-apa. Namanya juga manusia, malul khata wa nisyan. Selalu ya beliau lagi emosional, ya beliau mungkin lagi hilaf, ya beliau mungkin lagi ada masalah. Akhirnya saya kena batunya, enggak apa-apalah. Saya maafkan. Memang hidup itu seperti ini kok. Tidak harus selalu semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ada saatnya kita dipuji, ada saatnya kita dicaci maki, ada saatnya kita disanjung-sanjung, ada saatnya kita malah justru oleh orang fitnah, digibah dan lain sebagainya. Maka maafkan saja. Dengan memaafkan, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tulus, ikhlas, dan tenang, damai, ya bijaksana tentunya. Yang nomor ke-5, selalu berbaik sangka. Orang bijak itu husnuzon. Kalau ada 99 tanda orang benci ke kita, tapi hanya ada satu tanda dia suka ke kita, maka dia milih yang satu itu dan mengabaikan yang 99. Kenapa? Karena husnuzon adalah pilihan yang baik. Dengan husnuzon kita akan baik ke orang. Dengan husnuzon hati kita akan lapang. Dengan husnuzon kadang-kala memancing orang baik ke kita, mengafirmasi orang. Maka pilihannya adalah husnuzon, jangan suuzon, ya. Selanjutnya yang nomor ke-6 adalah orang bijak adalah tenang, kalem, cool, jernih gitu, bijak, tidak reaktif, tidak emosional, tidak pemarah, tidak baperan, tidak sensitif. Dia tenang, segala sesuatu yang datang dalam kehidupannya disikapi dengan tenang. Hidup mau enggak aneh memang begini, bagaikan roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dipuja-puji, kadang dicaci maki, kadang sehat, kadang sakit, kadang beruntung, kadang buntung. Ya, kadang kita mungkin ya dihargai orang, kadang kita dihinakan orang. Enggak aneh lah dengan hidup. Maka dia akan menghadapi semua hal yang menimpa dirinya dengan tenang aja. Kita hidup kok sampai sekarang, padahal berbagai ujian menimpa kita, berbagai serangan menimpa kita. Mungkin ada yang tidak menyukai kita dan kita sampai sekarang bisa bernapas kok. Enggak aneh dengan itu semua. Maka orang bijak itu tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah tawakal, dia sudah belajar bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja kok. Kalau diresponnya kita dengan tenang, dengan husnuzon, dengan kebaikan-kebaikan yang ya perbendaharaan di dirinya banyak sekali. Selanjutnya yang nomor ke-7 dari 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah tulus. Ini kunci ya, terakhir saya kunci yang ke-7 ini dengan tulus. Tulus itu ikhlas bahasa agamanya. Jadi orang yang bijaksana selalu ikhlas, tidak hitung-hitungan. Tidak merasa mungkin kalau memberi kehilangan, kalau dia mungkin ditipu orang merasa rugi. Enggak, malah justru dia kasihan kepada yang nipu. Ketika orang mencaci maki dia enggak marah, malah dia didoakan orang yang mencaci makinya. Ya, itu orang-orang yang tulus, ikhlas ya. Kenapa? Karena hidupnya udah totalitas karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia tentu banyak tersinggungnya. Kalau karena manusia banyak kita putus asanya. Kalau karena manusia kita banyak kecewanya. Tapi kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku,
Hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka orang yang tulus ikhlas, apapun yang orang timpakan kepada kita, apapun ujian yang Allah datangkan kepada kita, segawat apapun menurut manusia kepada kita, dia akan tenang. Kenapa? Karena sudah ridho menerima yang sudah terjadi, sabar menerima yang sedang terjadi, dan ikhlas dan tawakal menerima yang akan terjadi. Itulah orang yang bijaksana, selalu tenang, selalu ikhlas, selalu bijak, selalu ngaji rasa, selalu husnuzon, selalu menghilangkan ego, selalu pemaaf. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan juga diberi kekuatan untuk mengamalkan 7 cara menjadi manusia bijaksana, dan kita menghabiskan sisa usia dalam ketenangan, kedamaian, kejernihan, kebaikan, dan tentu menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang jernih, yang bening, insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.